ya. Nah, jadi yang pertama, di pertemuan pertama ini, tentang definisi ya. Ini adalah definisi dari nilai mutlak secara aljabar. Kalau definisi secara geometri, itu kan jarak ya. Jarak kalau secara Ibu, aljabarnya, ya. ini mah udah direkam belum ya? Udah belum, Nak? Udah kok. Tapi nggak ada ya? Iya, Bu. Udah. Sekarang udah. Oh, ya udah. Soalnya di sini pause recording atau stop recording. Udah ya. Kalian juga sebenarnya bisa ngerekam dari kalian sendiri ya. Bentar. Oke. Jadi yang pertama itu definisi aljabar, yaitu nilai mutlak X. Ada dua solusinya, X untuk X-nya ini positif. Atau tulis dirinya sendiri ya. Dan yang kedua min X atau dikali untuk X-nya negatif. Ya. Nah, ini kalian terkecoh di soal nomor 2. Banyak sekali yang terkecoh di soal nomor 2 karena memang tugas kemarin soalnya itu bentuknya esai ya, jadi nggak ada PG, jadi kalian tidak terbantu gitu untuk jawabnya itu seperti apa. Nah, karena mungkin pertemuan terakhir kita adalah pertidaksamaan dan kalian melihat ada selang ya di soal nomor 2 itu, jadi kalian kayak mengerjakannya itu di pertidaksamaan, padahal sebenarnya bentuk sederhananya aja. Contoh kayak kemarin tuh apa ya? Ini ya soalnya ya, 2x min 6 di selang ya, pada selang min 4. Nah, gitu ya, yang ini. Jadi bentuk sederhana berarti ilangin si nilai mutlak ini gitu. Jadi menghilangkan nilai mutlak ya untuk bentuk sederhana. Itu kalian nggak perlu ngitung sampai di keselang ini gitu ya, maksudnya jadi pertidaksamaan. Nah, si X-nya diganti dengan 2X min 6. Bukan seperti itu, tapi kalau yang awal-awal ini hanya untuk menghilangkan tanda mutlaknya menjadi bentuk biasa gitu ya, bentuk sederhananya. Nah, pada selang ini artinya apa? Kita masukin aja salah satu nilai di selang ini. Nah, di sini kan min 4 sampai 3 ya. Nah, min 4-nya dibawa. Nah, itu boleh aja kalian apa namanya? Memasukkan nilai min 4 ini ke atau misalkan di selang ini pilih X ya pada selang itu. Bebas kalian memilih pada selang itu, yang penting pada selangnya. Tidak boleh misalkan Bu boleh nggak 10? Kan 10 nggak ada pada selang ini ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi pada selang ini misal X-nya 0. Kalau Ibu biasanya X-nya 0 ya. Lebih mudah untuk jadi di sini dikali 0. Kenapa banyak yang keluar? Di sini jadi kalian memastikan nilainya positif atau negatif. Buat apa? Buat ini. Kalau positif, tulis dirinya sendiri. Kalau negatif, dikali min. Itu tujuannya ya, untuk bentuk sederhana ini. Jadi kita masukin ke sini 2 kali 0 kurang 6. Ya, 2 kali 0 kurang 6 itu hasilnya min 6. Min 6 ini adalah negatif. Oke, ya, di sini negatif. Berarti kalau negatif yang mana? Berarti dikali min ya. Nah, nanti si min 2 X min 6-nya dikali min di depannya. 2X min 6 atau dibalik tandanya ya. Jadi 6 min 2X. Seperti itu ya kalau untuk bentuk sederhananya. Jadi jangan sampai terkecoh lagi ketika ada soal untuk disuruhnya tuh bentuk sederhana dari ini, mutlak ini gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Adakah yang mau ditanyakan? Ibu cek dulu ada berapa sekarang? Udah 14. Udah ya. Ibu screenshot dulu ya, boleh ya. Oke, sudah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kalian boleh ya kalau misalkan ini apa nggak mau open mic, di chat aja.
Misalkan Bu belum ngerti gitu, nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya, karena waktunya masih agak lama. Kita lanjut, oke ya, kita lanjut ke ini, pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita belajar, Bu, ya, yang soal ini tuh udah gini aja, udah selesai, nggak ada lanjutannya lagi. nggak ada. Terus yang min 4 itu maksudnya min 4 lebih Ada kecil. selang. Jadi ngebatasin si nilai mutlak ini. Nilai mutlak ini kalau di selang ini tuh bentuk sederhananya seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan ini ya soalnya gitu. Dia pada selang apa. Nah, jadi maksud di selang ini kita masukin angka ini untuk memastikan bentuk sederhananya itu yang positif atau yang negatif ini nanti hasilnya. Kalau positif, tulis dirinya sendiri. Kalau negatif, dikali min. Itu. Jadi kalau untuk tipe bentuk sederhana seperti ini ya, soal bentuk sederhana, pasti ada selangnya. Nggak mungkin nggak ada. Entah, aduh, ini warnanya. Entah itu, bentar ya, Ibu. Nggak bisa ya, bentar. Oke, nggak bisa ya udah. Entah itu apa yang namanya ya. Misalkan bentuk selangnya nggak seperti ini, tapi ada juga nanti yang menulisnya seperti ini. Misal ya, misal masih soal yang mutlak 2x min 6 di atau pada selang untuk pokoknya kayak gini, x kurang dari 1. Atau jangan kurang dari 1 deh, lebih dari 5. Ini juga selang ya sebenarnya, bukan selangnya tuh ya ini aja, apa ya, selang interval. Ya antara selang sama interval gitu ya. Ini kan bisa juga interval disebutnya ya. Nah, ini juga sama gitu. Jadi dia ngebatasin untuk x-nya lebih besar dari 5, si mutlak 2x min 6 ini bentuknya tuh seperti apa gitu. Ya, kita coba aja tadi kalau misalkan x-nya lebih besar dari 5 nih, untuk berarti kan x ininya, x di dalam mutlaknya dimasukin kan ya, angka-angka untuk x-nya lebih besar dari 5. Untuk angka x lebih besar dari 5 itu kan banyak ya, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Kita ambil aja yang terdekat gitu, dan yang paling mudah itu lebih memudahkan kalian untuk menghitung gitu. Jadi kita masukkan x-nya, kita ganti warna aja. Kita ganti x-nya, kita pilih x-nya sama dengan 6 ya. Kita pilih x-nya sama dengan 6, maka si dalam mutlak ini menjadi hasilnya positif atau negatif. 2 kali 6 kurang 6. Ini 12 kurang 6 ya. 6. Hasilnya positif. Kalau positif, nanti berarti si bentuk mutlak ini, bentuk sederhananya ya, menjadi dirinya sendiri. Kalau positif, tulis aja dirinya sendiri. 2x min 6. Nah, gitu kan. Jadi beda kan antara yang diselang x lebih besar dari 4 kurang dari 3, itu hasilnya negatif, maka bentuk sederhananya menjadi 6 min 2x. Kalau yang diselang x lebih besar dari 5 itu ternyata positif gitu. Jadi untuk ngebatasin si nilai x-nya gitu. Si nilai mutlak ini tuh di x-nya berapa, dia hasilnya tuh gimana gitu, positif atau negatif. Itu bentuk sederhana. Oke, nanti bentar Ibu baca ini dulu ya, chat. Jadi yang selang X virial ya. Jadi yang selang X lebih besar dari 5 itu patokan buat X-nya ya. Iya betul, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Patokan buat X-nya betul, tapi di sini lebih dari 0 atau kurang dari 0 itu ya misalkan patokannya kalau virial mau masukin angka X-nya 0, ya berarti dia menjadi patokan. Tapi nggak selamanya dia menjadi patokan di 0 ya, karena tadi pemilihan Ibu 0 ini lebih mudah angka 0 dimasukkan ke
dalam X-nya gitu untuk menghitung gitu ya. Tapi di sini misalkan Ibu yang pertama ya, yang di sini yang X0 ini bisa aja Ibu memilih bukan X sama dengan 0, tapi di sini ya misalkan -1 ya, atau 1 deh. Atau 1 di sini kan X-nya masih masuk ya kalau 1 di sini. Nah, jadi itu memilih X tergantung selangnya di mana gitu ya. Jadi tidak harus 0. Oke. Kemudian oke, nggak apa-apa ya. Iya, record rekamannya nanti di share. Tenang aja, nanti ada share, ada apa namanya recordnya di share di Canvas seperti biasa ya, di record Zoom, menu record Zoom nanti situ ada tambahan pra-UH. Insya Allah nanti paling telat siang ya atau sore. Gitu ya, Sok, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke sini, nomor 1. Persamaan ya, persamaan. Di sini ada persamaan, 3 persamaan yang akan kita bahas. Yang pertama, kalau mutlak sama dengan konstanta aja, dengan catatan K-nya positif ya. Dengan catatan K-nya positif, maka solusinya menjadi Fx sama dengan K atau Fx sama dengan min K. Gitu ya. Ini kalau persamaan. Jadi apa bedanya persamaan sama pertidaksamaan? Kalau persamaan itu tandanya sama dengan ya, persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya bukan sama dengan. Gitu ya. Soalnya dari tugas kemarin Ibu melihat masih ada yang mengerjakan persamaan tapi tandanya kayak belibet gitu sama pertidaksamaan. Jadi diingat-ingat lagi kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ya lebih besar kurang dari, seperti itu ya. Nah, kalau persamaan ini yang pertama solusinya tadi ya Fx sama dengan K atau Fx sama dengan min K. Yang kedua, kalau dua-duanya tanda mutlak, solusinya sama kayak yang pertama, Fx sama dengan Gx, yang satu lagi Fx sama dengan min-nya ya. Gx-nya jadi min, atau sebelah kanannya jadi min. Sama sebenarnya sama kayak solusi pertama. Kalau di sini K, berarti ya K sama min K. Kalau di sininya Gx, ya Gx sama min Gx. Nah, kalau nomor 3, ini harus diperhatikan, banyak juga yang di soal tugas itu mengerjakan tipe sifat nomor 3, tapi tidak diuji. Nah, itu yang ngebedain dengan nomor 2 dan 1 ya. Kalau yang nomor 3 kan mutlaknya cuma 1 ya, dan yang di sebelah kanan itu Gx. Nah, apa bedanya dengan nomor 1? Nggak ada mutlaknya juga, tapi nggak ada mutlaknya juga kan gitu. Ini K, ini Gx. Kalau yang nomor 1, K-nya itu konstanta berupa angka. Konstanta ya. Ini tuh angka atau konstanta disebutnya kalau dalam matematika konstanta. Angka. Kalau misalkan ada Gx ya, ini itu fungsi. Fungsi yang memuat variabel. Biasanya di sini variabel X ya kalau Gx. Fungsi. Jadi itu ya bedanya ya. Nah, kalau misalkan kalian ketemu dengan soal nomor 3 yang di paling kirinya mutlak aja sama dengan yang paling kanannya itu tidak ada mutlak tapi dalam bentuk fungsi, nggak ada mutlak, itu solusinya sama kayak nomor 1 dan 2, Gx sama dengan yang satu lagi min Gx gitu ya. Sama tapi dengan catatan ini harus diuji. Gx-nya harus positif. Atau uji setiap nilai X sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nanti kita lihat contohnya ya, maksudnya gimana. Kalian boleh memilih salah satu, boleh pilih Gx-nya aja yang diuji. Jadi misalkan kalian ketemu nih X-nya. Di sini kalian ketemu X-nya misalkan 1 sama X-nya 2. Nah, si masing-masing X ini uji ke si Gx. Misalkan Gx-nya, misal ya, misal Gx-nya itu sama dengan 2 min X. Nah, berarti si X ini kalian uji ke sini, ke si 2 min X. 2 kurang 1, atau ini 3 deh ya.
2 kurang 1 itu menjadi 1 ya, positif. Yang satu lagi, X sama dengan 3 berarti menjadi 2 min 3. Ini negatif. Nah, berarti yang diambil yang mana? Karena di sini catatannya GX harus positif, berarti ambil yang positif. Tapi ambilnya bukan yang angka 1 ini ya. Bukan hasil dari masukin nilai X-nya. Atau 1 sama min 1. Bukan ini, tapi yang tadi kalian ketemu X-nya, yaitu yang ini. Jadi X sama dengan 3 itu bukan HP. Nah, banyak juga kalian udah menemukan 2 ini udah selesai sampai situ. Jadi nanti nggak ditulis lagi HP-nya. Nah, itu ya kurang lengkap ya. Jadi kalian nanti harus tulis lagi HP sama dengan 1. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau di PG aman sih. Kalau di PG aman ya, karena ada bantuan kan jawabannya tuh. Oh, berarti ini gitu ya. Tidak terkecoh lagi. Jadi nanti mudah-mudahan setiap ada tugas, tugasnya dalam bentuk PG ya, supaya membantu kalian menemukan jawaban yang tepatnya seperti apa. Nah, ini contoh sederhana, contoh sekilas aja, nanti kita bahas pra-UH-nya. Yang ini, terakhir, ini pertidaksamaan. Ada 5, tapi yang akan kita bahas ada 3 ya, sesuai dengan kemarin. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 4 jarang keluar. Tapi kalau mau nomor 4 kan udah dipelajarin ya. Nanti bisa mutlak fx kurang lebih besar dari A atau dan mutlak fx kurang dari B. Jadi nggak perlu lagi pakai ini. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini berbeda ya dengan persamaan ya. Kalau yang nomor 1 kan kurang dari. Jadi ingat-ingat aja tandanya itu kurang dari sama lebih dari. Ya, yang pertama di pertidaksamaan itu kurang dari sama lebih dari. Itu aja. Kalau kurang dari ini ya, sebuah konstanta atau dari angka di sebelah kanannya, berarti kanan kirinya itu min K sama K. Gitu ya, kalau kurang dari. Kalau kurang dari. Jadi ingat-ingat aja ini. Kurang dari ya. Kurang dari itu kanan kiri min K sama K. Kalau lebih besar itu atau. Oke ya, kalau lebih besar itu atau. Dan yang terakhir, ini apa pertidaksamaannya nanti menyesuaikan ya, bisa lebih besar kurang dari. Jadi nomor 3 itu yang perlu diingat itu keduanya sama-sama mutlak. Keduanya sama-sama mutlak berarti nanti jadi fx tambah gx kali fx kurang gx gitu ya. Nah, di sini harap hati-hati nomor 3 itu nggak apa-apa ya. Ibu melihat ada beberapa yang dikuadratin dulu. Itu sama aja ya. Tapi perlu diperhatikan yang namanya pertidaksamaan itu harus dibuat garis bilangan. Banyak sekali dari kalian tidak membuat garis bilangan sehingga menghasilkan jawaban yang salah. Kenapa? Karena memang di buku-buku atau di Google gitu ya, atau di sumber informasi yang kalian peroleh ada cara cepatnya gitu ya. Kalau misalkan tandanya misalnya ini udah faktor, terus tandanya itu lebih besar nih, lebih besar gitu atau sama dengan 0. Nah, berarti kalian menemukan tanda besar ini itu hasilnya atau. Nah, oke ya. Ini benar ketika X di dalamnya, di faktor ini, kedua-duanya positif. Itu boleh. Jadi langsung menggunakan cara cepat gitu ya. Kan kalau di buku-buku biasanya kayak gitu ya, memberikan cara cepat, tapi konsepnya tuh nggak ditulis gitu syaratnya. Jadi misalkan ya, di sini ada X plus 2, X plus 1, X min 1. Lebih besar dari 0. Nah, ini nggak masalah, kalian nulis langsung atau. Karena lebih besar ya. Kayak tadi aja ya, kayak di nomor 2, itu solusinya jadi atau, karena lebih besar ya. Jadi gini, kalian mengikuti kayak gini gitu. Tapi di sini, ini udah benar ya, sebenarnya ini berarti X-nya lebih kecil dari min 2 atau X-nya lebih besar dari nggak ada sama dengan 1 gitu ya, itu boleh. Tapi ketika kalian menemukan soalnya kayak gini, yang 1 X-nya min lebih besar dari 0, itu tidak berlaku atau. Ya, jadi
kalian harus lihat dulu si pemfaktoran ini, X-nya apakah dua-duanya positif, gitu ya. Ini harap hati-hati di sini. Tidak berlaku atau ya. Nah, itu yang banyak juga kesalahan dari kalian. Oke, ya kita lanjut ke ini. Yang ini bisa ya. Kalau misalkan nilai mutlak fx kurang dari min angkanya min gitu ya. Jadi himpunan kosong kalau lebih besar dari min itu bilangan real. Ibu jadi kalau nggak berlaku atau penyelesaian. Oke. Kalau nggak berlaku atau penyelesaiannya kayak gimana? Kalau nggak berlaku atau berarti penyelesaiannya selain atau. Kan kalau di tidak samaan cuma ada dua ya. Yang pertama atau, yang satu selang. Kayak nomor 1 ini. Bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah. Itu. Cuman ada dua sebenarnya. Cuman hati-hati tadi ya. Kalau salah sedikit pasti ya salah gitu jawabannya. Makanya Ibu tekankan lagi, bikin aja garis bilangan supaya aman. Nah, kalau di sini kan bikin garis bilangan ya. Yang satu min 2, yang satu lagi berapa nih? Min X, min 1 ya. Ini min 1. Nah, cara cepatnya, mungkin ada yang masih lupa ya cara cepat atau uji titik. Nah, cara cepatnya lihat si X-nya ya. Nanti kalikan tanda X-nya. Yang satu positif, ini negatif. Jadi positif kali negatif. Nah, tulis yang pertama dulu di sebelah kanan. Negatif, positif, negatif. Nah, di sini tandanya lebih besar. Kalau lebih besar berarti ambil yang positif. Nah, makanya dia ada di tengah-tengah. Min 2, X, min 1. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Satu lagi, untuk pertidaksamaan ini benar ya, harus hati-hati karena Ibu juga menemukan kalian mengerjakan seperti ini nih. Nanti Ibu hapus ya, cuman ini contoh aja. Kalian mengerjakan seperti ini. Ada min X lebih besar dari 3 misal. Terus kalian jadi gini, X lebih besar dari min 3. Ya, ini masih ada, masih beberapa gitu. Menulisnya seperti ini masih tidak diubah sih ininya. Kalau di tanda pertidaksamaan, ketika kalian menemukan min X, ini kan min X ya, kalian menemukan min di X-nya ini, di sebelah X-nya ini, kalian harus berubah. Harus diubah si tandanya. Jadi ini harusnya X kurang dari min 3. Ini ya, harap hati-hati. Jadi kalian nggak apa-apa, misalkan mau yang tadi ya, yang di sini, kan ini min X. Mau jadi positif, boleh, tapi harus diubah tandanya. Si pertidaksamaan, nanti hasilnya sama di tengah-tengah. Gitu ya. Contoh yang ini ya, yang tadi ya. Di sini kan tadi X tambah 2, min X, min 1. Nah, kalian pengen semua X-nya positif deh. Berarti kan ini dikali min ya. X tambah 2, dikali min, keluarin minnya X plus 1 gitu ya. Nah, ini boleh. Kan kalian pengen positif semua, berarti ini kali min semuanya. Jangan lupa kalau dikali min semuanya, berubah tandanya. Nah, berarti kalian udah menemukan nih, X-nya dua-duanya positif, nggak ada yang negatif. Berarti boleh pakai cara cepat. Kalau dua-duanya positif, tandanya kurang dari, berarti di tengah-tengah X-nya. Gitu ya. Ini min 2, ini min 1. Sama kan jawabannya? Jadi kalian bebas aja, yang penting konsepnya benar. Ya, jangan kalian mengikuti cara cepat ngelihat tandanya, tapi kalian tidak melihat si ininya, dalamnya si X-nya itu apakah positif dua-duanya atau ada yang negatif. Nah, itu kejebak ya. Jangan sampai terjebak lagi. Oke ya, sampai sini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Ya, yang garis bilangan ya. Nanti kita akan ini ya, bentar. Oke, dimengerti. Oke ya. Jadi ada yang ini masih bingung di pembuatan garis bilangan. Ibu hapus ya yang ini ya. Kalian boleh share screenshot boleh isi nanti ini.
Oke, udah ya. Ibu hapus dulu. Oke, bikin garis bilangan gimana caranya? Caranya, bentar, ini kayaknya page aja nggak sini. Cara bikin garis bilangan kayak gini. Misal ya, ketika kalian di sini di atas udah selesai, nah udah sampai pemfaktoran itu kurung-kurung, misal tandanya kurang lebih besar sama dengan 0. Yang satu lagi kurung-kurung, tandanya kurang dari, gitu ya. Di sini, misalkan Ibu kasih positif dulu deh, X plus 3, hasil pemfaktorannya X min 2. Kalian buat pembuat 0, ingat, pembuat 0. Pembuat 0 itu X plus 3 sama dengan 0, yang satu ya, jadi X-nya sama dengan min 3, yang satu lagi X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Atau kalian nggak perlu lagi, udah paham gitu ya, oh kalau misalkan X plus 3 pasti ininya jadi min. Kalau X min 2 jadi 2 gitu ya. Udah dikotret di luar kepala gitu. Jadi nanti di sini udah ketemu batas-batas X-nya yaitu min 3 sama 2. Buat garis bilangan. Yang paling kiri itu adalah min 3, yang paling kanan 2. Nah, bulatnya ingat, bulatnya itu di sini penuh atau tidak penuh dilihat dari tanda ada sama dengannya nggak di sini. Ini kan ada ya, berarti bulat dua-duanya penuh. Nah, di sini terus kasih tanda plus minusnya. Plus minusnya dari mana? Lihat X-nya dua-duanya positif atau enggak. Kalau misalkan yang satu negatif, biasanya di sini negatif. Dikalikan ya artinya ya. Jadi di sini kan positif ya. Positif kali positif, X-nya positif, tulis paling kanan, ini pasti negatif, positif. Bergantian. Lebih besar, ambil yang positif. Ada 2 berarti. Nah, ini kan atau lagi maksudnya, ya berarti kan ada 2. Jadi X kurang dari min 3 atau ini HP-nya ya. X lebih besar sama dengan 2. Ini HP-nya. Atau kalian tadi mau pakai cara cepat. Cara cepat, ngelihat tanda lebih besar. Tapi dengan syarat X dua-duanya harus positif. Oke ya. Nah, di sini kalian udah lihat X dua-duanya positif. Oh, berarti langsung aja deh atau itu udah benar. Hati-hati kalau misalkan yang tadi ya, kalau satunya negatif. Dibalik aja, kalau satu negatif berarti nanti kayak gini ya. Negatif berarti ini negatif aja. Nah, gitu. Kalau kayak gini berarti kalian tadi ya boleh mengkalikan dengan min yang si ininya, biar X-nya positif, berubah tanda. Jadi nanti X min 3, X min 2 lebih besar dari 0. Benar nggak? Ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi boleh saja seperti ini. Nah, kalau udah X dua-duanya positif, berarti nanti, ini beda ya soalnya ya, nggak sama ya. Cuman Ibu mau mencontohkan yang lain yang kalian pengennya dua-duanya positif. Kalau misalkan ternyata hasilnya negatif yang satu di soalnya ya. Ini boleh seperti ini, oh ini X-nya udah positif dua-duanya, berarti tandanya lebih besar. Ya udah pakai atau aja. Itu nggak masalah. Enggak, kalau dikalikan min salah satu aja ya. Jadi salah satu aja. Kalau perkalian ya, kecuali dia penjumlahan, tuh harus dibedain ya. Sama aja ketika kalian menulis 2 kali 3 dikali min 1. Coba, kalian kan cuma perlu mengalihkan salah satu aja ya. Bisa min 1 kali 2 atau min 1 kali 3. Kecuali kalau di sini 2 tambah 3. Ya, kalau ada penjumlahan atau pengurangan itu dikali min, harus dikurungin kali min. Nah, Ibu keingatan. Di sini, paling banyak juga, bukan paling banyak. Ya, sip ya. Nah, kalau bentuknya tidak mutlak ya, ini kan min ya.
ini dalam kurung biasa, tidak mutlak, itu min-nya boleh dikalikan ke dalam ya, min 2, min 3. Tapi ketika kalian menemukan mutlak, misal, tidak boleh min-nya dikalikan ke dalam, tidak boleh. Tidak berlaku di tanda mutlak ya, karena bukan nilai mutlak tidak ada sifat distributif. Gitu ya. Oke. Kita nanti dulu. Yang penting kalian ingat-ingat dulu yang ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan di soal ini? Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan itu hanya dua sebenarnya. Yang pertama, bentuknya yang tadi ya, yang ini, kurang dari X, kurang dari apa gitu angkanya ya, ini yang tadi akar-akarnya. Itu kalau bentuknya kurang dari. Kalau yang kedua, atau X kurang dari, atau X lebih besar dari. Ini untuk tandanya lebih besar. Tapi ini perlu dicatat. X dua-duanya positif. Oke, ya sampai sini ya. Jadi kalian nggak apa-apa, nggak perlu pakai gambar garis bilangan sih nggak apa-apa. Kalau udah paham ini konsepnya. Kalau belum paham, lebih aman kalian ini gambar garis bilangan. Ya, gambar garis bilangan itu penting banget sih sebenarnya. Ya, jadi di ini aja dibiasakan aja untuk menggambar garis bilangan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Silakan yang mau menanyakan. Kita lanjut kalau nggak ada. Nomor 1 ya, kita lanjut ke soal pra-UH. 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 Oke, di sini nomor 1 ya, yang nomor 1 ini. Ya. Ini kan ada mutlak ya. Jadi kalau misalkan mutlak dalam mutlak, kerjakan dulu yang paling dalam. Yang paling dalam itu ada ini ya. Ada ini 10 kurang 20 sama 20 kurang 35. Kerjakan dulu yang itu. Jadi nanti di sini jadi 10 kurang 20 berapa? Min 10. Min 10 karena ada mutlak berarti jadi 10. Oke. Ini min 15. Ini masih ada min ya. 20 kurang 35. Min 15 jadi 15 karena mutlak. Tuh, jadi 15 ya. Ini masih ada min ya. Masih dimutlakin. Udah, dihitung aja hasilnya. 10 kurang 15. Min 5. Min 5 kurang 15. Min 20. Karena mutlak ya, 20. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1. Masih mudah ya, mudah-mudahan bisa ya semuanya ya. Kerjakan yang paling dalam dulu. Kerjakan yang paling dalam dulu. Silakan boleh sambil catat ya, supaya kalian paham dengan catatan kalian sendiri. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, boleh di chat ya. Nomor 2, ini masih definisi ya. Jadi nanti soal ulangannya mirip-mirip ya, kayak gini ya. Beda angka atau beda ya, beda dikit lah gitu. Cuman nanti sama pengerjaannya. Oke, nomor 2 juga sama. Di sini ini ya, kerjakan dulu yang paling dalam. Di sini ada mutlak min 4. Ya, kalian boleh tulis jadi di sini 4. Gitu ya. Terus 2 kurang 10. Jadi berapa 2 kurang 10? 8. 8. Ya, ada minnya nanti ya.
Udah ya, selesai ya. Sampai sini nggak ada lagi kan dalam mutlak dalam mutlaknya. Kita tulis lagi. Min mutlak min 5 ditambah 7 kurang 8 kurang 4 tambah 1. Ini penjumlahan biasa, tapi ini ada min. Min tidak boleh dikali ke dalam. Negatif tidak boleh kali ke dalam mutlak. Karena Ibu masih melihat ada yang mengalihkan min ke dalam mutlak ya. Dicatat baik-baik. Oke, kemudian ya ini penjumlahan biasa saja. Jadi min 5 tambah 7, 2 kurang 8, min 6, min 6, min 4, min 10. Min 10 tambah 1, min 9. Gitu ya. Nah ya tadi ya, hati-hati jangan min ketemu min jadi plus. Enggak gitu. Ini mutlak bentuknya. Jadi min 9. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, bisa semuanya? Oke, Rashid, bisa Rashid? Oke. Oke ya. Oh, ada chat. Oke, Jasmine bisa ya. Oke. Mudah-mudahan 2 soal udah benar semua ya. Oke, nomor 3 di sini ini udah pernah ditambahan ya waktu yang ikut tambahan awal-awal. Pernah dibahas seperti ini. Untuk A lebih besar dari 1, jadi pokoknya yang namanya variabel X, A gitu ya. Sama aja ya, variabel. A lebih besar dari 1, maka A-1 kurang 1 kurang mutlak 1 kurang A sama dengan, ada yang masih ingat nggak caranya gimana? Silakan boleh chat atau boleh open mic ya. Jangan malu-malu ya kalian. Takutnya kalian tidak punya kepercayaan diri untuk bertanya. Ya, Mutlaknya sesuai. mutlaknya Benar nggak? sesuai. Karena A-nya lebih dari 1. Karena A-nya lebih besar dari 1. Iya, Terus jadi ditulisnya jadi 1 min A. Oke. Sabita itu sebenarnya udah mau menuju ke konsep ya. Tapi masih ada miss sedikit. Missnya di mana? Coba ada yang bisa ngebenerin? Tadi udah benar ya konsepnya, udah menuju ya. Katanya A-nya kan lebih besar dari 1, makanya ditulis dirinya sendiri. Nah, itu ada yang sedikit terlewat. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi yang bentuk sederhana mirip dengan bentuk sederhana. Yang bentuk sederhana masih ingat diapain? Oh, ini di chat ya. Oke, Torik, silakan. Hafsah. A-nya jadi 2. Oke, sudah benar A-nya ambil 2 gitu ya. Terus tinggal dijumlahin. Hati-hati jangan dulu dijumlahin ya. Kalau A-nya lebih benar. Oke, Chelsea udah benar. Oke, -1. Oke, Insani juga udah benar. Ya, Delmi masukin nilai A-nya. Ya, masukin nilai A-nya kemana, nak? Betul ya? Betul, tadi masukin aja nilai A-nya. Masukin nilai A-nya, ambil A-nya berapa. Di sini A-nya lebih besar dari 1. Kira-kira kalian bebas mau ngambil berapapun ya. Tapi yang harus lebih dari 1. Oke, ambil A sama dengan berapa? Yang paling dekat biasanya 2 gitu ya. 5 juga boleh. 2 aja. Ambil A sama dengan 2. Terus kalian hati-hati, jangan langsung dimasukin ke semuanya. 2 kurang 1, 1 kurang 2. Nggak seperti itu ya. Kan? Tapi gimana? Kita hilangkan atau jadikan bentuk sederhana dari si mutlaknya ya, bentuk sederhana
dari mutlak. Dari mutlaknya. Nah, mutlaknya yang mana? Mutlaknya cuma ada 1 min A. Ini dulu yang kita kerjakan. Yang kita hilangkan dulu si mutlak 1 min A ini. Oke, hilanginnya gimana? Tadi benar, ambil A. Ambil A. Tapi bukan ini ya. Ambil A sama dengan 2. Lalu masukkan ke mutlak 1 min A ini. Ya. Jadi apa nih bentuk sederhananya? Berarti di sini 1 min 2. Itu hasilnya min. Nah, min itu negatif. Ya. Min itu negatif. Berarti si 1 min A ini berubah jadi A min 1. Baru di sini. Nggak usah masukin lagi 2, tidak usah dimasukin lagi A sama dengan 2. Kita akan langsung menjumlahkan A min 1 kurang dalam kurung A min 1. Ya, jadi nanti di sini kalian buka kurungnya ya. A min 1 min A plus 1. Nah, A kurang A, 0. Min 1 tambah 1, 0. 0 tambah 0, 0. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada soal seperti ini, begitu ya. Jadi masukin A-nya, tapi ubah bentuk sederhana dari mutlaknya dulu. Menghilangkan nilai mutlaknya. Menghilangkan tanda mutlaknya dulu. Ya, nanti baru dijumlahin seperti biasa A-nya ya. Jadi tidak lagi dimasukkan A-nya 2. Yang kayak gini ini salah ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut ke nomor 3. Berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini bentuknya sama dengan. Kalau bentuknya sama dengan, berarti dia persamaan ya. Ingat-ingat lagi, bentuknya persamaan itu ada 3. Oke, berarti pokoknya kalau ada soal nilai mutlak, tapi mutlaknya itu nggak sendirian di sebelah kiri. Pindahin semuanya ya. Sisakan. Pokoknya sisakan mutlak sendiri di sebelah mana? Kiri ya, di sebelah kiri. Nah, itu. Pokoknya kalau misalkan kalian menemukan bentuk yang banyak gitu ya, misalkan di sebelah kirinya ada angka, ada variabel, sisakan aja mutlak itu sendirian di sebelah kiri. Itu kuncinya ya. Nanti dia akan menuju ke sifat, entah itu sifat nomor 1, 2, atau 3 ya. Nah, kalau ini berarti kita sisakan mutlaknya sebelah kiri. Ingat ada negatif di sini ya. Negatif 4x min 5 sama dengan min 16. Nah, 3-nya pindahin ya. 3-nya pindahin menjadi min. Oke. Kita nggak apa-apa kerjakan dulu step by step-nya. Mutlak sama dengan min 16 min 3. Min 16 min 3 berarti min 19. Nah, ini ya, hati-hati. Jangan kalikan min ke dalam mutlak. Ya, jangan kalikan min ke dalam mutlak, tapi kalian boleh membaginya dengan min 19 atau mengkalikannya dengan min 19. Itu boleh. Ya. Jadi di sini menjadi 4x min 5 min 19 bagi min 1 ya di sini ya. Atau min. Jadi positif. Nah, itu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, bisa ya? Bisa semuanya? Hafsa bisa? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah sampai sini, kira-kira ini sifat nomor berapa, atau misalkan kalian nggak ingat sifat nomor berapanya, gimana cara pengerjaannya? Itu 19-nya dikali positif sama negatif. Bentuknya atau dan? Oke, Hafsal sudah menjawab. Bentuknya apa, Sabita?
Persamaan ya. Jadi tadi tidak yang Dan nih. Dan apa coba Azahra, nggak apa-apa ya sambil dipikirin Sabita. Azahra gimana? Sifat yang nomor 1. Nomor 1 ya. Atau ya berarti ya. Jadi kalau sama dengan itu atau ya. Oke, kalau sifat persamaan itu atau. Oke ya, nggak ada dan. Ya, oke. Sifat nomor 1, betul sekali. Berarti tadi benar yang dibilang Sabita dan yang lainnya, 4x min 5, 19, atau yang satunya 19-nya jadi negatif. Negatif 19. Sampai sini insya Allah kalian bisa ya mengerjakan menghitung-hitungnya. Tapi hati-hati, banyak juga yang tidak teliti untuk menghitung yang gampang sebenarnya ini ya. Hitung biasa, 24, X sama dengan 6. Atau, ini jadi berapa nih? 14 ya. Min 14, X-nya min 14 per 4. Atau boleh disederhanain ya, min 7 per 2. Nah, nanti kelihatan ya ABCD-nya yang mana. Min 7 per 2 dan 6. Atau 6. Gitu ya, bisa ya. Oke, kalau sudah, mudah-mudahan sifat nomor 1 ini paling gampang ya diingat. Yang penting seribet apapun si ruas kirinya atau ruas kanannya, sisakan mutlak sendiri di sebelah kiri, itu aja ya. Nomor 7 nih, nomor berapa? Nomor berikutnya, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak sama dengan mutlak. Walaupun ada pecahan, nggak masalah ya. Gimana mutlak sama dengan mutlak jadinya? Persamaan ya. Kalau persamaan itu sebenarnya sama aja caranya, nggak yang apa namanya, nggak ada yang beda gitu. Yang beda cuman sifat nomor 3 nanti nih. Soal selanjutnya nanti diuji ya. Tapi untuk semua sifat persamaan itu sama ininya penyelesaiannya itu, yang satunya si GX ya di sebelah kanannya itu positif, yang satu lagi atau negatif kali negatif. Itu aja. Jadi kalian sebenarnya cuman perlu ingat persamaan satu itu aja. Berarti di sini 2x min 1 sama dengan setengah x tambah 2 gitu ya. Atau 2x min 1 sama dengan dikali min yang ini. Min setengah x min 2. Udah, sama kan? Sama kayak nomor 1. Bedanya ya nomor 1 angka aja di sebelah mana ya? Ini. Angka aja di sebelah kanannya. Kalau misalkan yang ini bentuknya ada variabelnya. Caranya sama. Nanti kalau misalkan ada pecahan gimana, Bu? Cara pengerjaan pecahan itu kembali lagi ke kalian ya, masing-masing mau disamakan penyebut dulu, boleh. Atau misalkan kalikan aja, Bu, dengan penyebut di bawahnya semuanya ya. Kalau kalikan dengan penyebutnya, semuanya harus dikalikan. Penyebutnya berapa di sini? 2 ya. Penyebutnya 2. Kalikan ruas kiri, ruas kanan itu dengan 2. Berarti nanti di sini menjadi 4x min 2 sama dengan x plus 4. Semuanya ya, bukan hanya satu aja. Ini nanti menjadi 3x sama dengan 6. Nanti x-nya 2. Yang satu lagi juga sama, kalikan semuanya dengan 2, itu lebih mudah ya kalau menurut Ibu. 4x min 2 sama dengan min x min 4. Pindah ruas, 5x sama dengan min 2. Jadi x-nya sama dengan min 2 per 5. Atau ya, nanti penulisannya seperti ini. Gimana menurut kalian yang lebih mudah, menyamakan penyebut atau kalikan semuanya dengan penyebutnya? Itu bebas ya. Jadi jawabannya yang C ya. Bisa semuanya sampai sini? Ya, jadi diingatin lagi yang pertama. Kayak belum ada yang chat ya.
Yang pertama, pokoknya ingat lagi gitu ya, sifat persamaan itu semua penyelesaiannya sama ya. Yang satu ruas kanannya positif, yang satu negatif. Kali negatif itu sama semuanya bentuknya atau. Yang ngebedain nomor 3, sifat nomor 3 seperti nomor selanjutnya. Kalau mutlak di sebelah kanannya tidak ada mutlaknya ya. Tidak ada mutlaknya di sebelah kanan. Itu sama caranya sama kayak ini di 2 nomor sebelumnya. Ketika udah menemukan X-nya, kalian uji ya. Uji. Nah, itu yang sering kalian lupa, nanti diuji nih kayak gini ya. Kita kerjakan. Oke. Penyelesaiannya sama ya, berarti di sini 2X min 1 sama dengan, tulis, biasa ya ini positifnya, nanti atau 2X min 1 sama dengan kali negatif, berarti X min 3. Pengerjaannya seperti biasa, 3X sama dengan 4 ya, 4X sama dengan 4/3. Yang satu lagi, X sama dengan min 2. Sampai sini belum selesai. Nanti walaupun ada jawabannya ya, yang A min 2 4/3 belum. Harus diuji. Uji dulu. Uji. Ya, harus diuji. Langsung aja uji di sini berarti kalau X-nya. Ujinya kemana? Uji ke 3 min X. Oke. 3 min X harus positif. Ambil yang positifnya. Misal yang ini ya, X sama dengan 4/3, masukin ke 3 min X. Berarti 3 dikurang 4/3. Hasilnya berapa? Positif, negatif? Positif. Positif. Kalian nggak perlu secara rinci ya, 3 kurang 4/3 misalkan berapa gitu. Nggak perlu sih. Jadi lihat aja positif atau negatif. Yang ini juga 3 dikurang, ini min 2-nya harus ujinya ke sini ya, 3 min X ya, bukan ke X min 3. Nah, masih ada yang uji ke X min 3. Hati-hati. 3 min 2. Nah, ini juga hasilnya positif. Oh, ternyata dua-duanya positif. Ya udah, berarti dua-duanya yang diambil. Ya, X 4/3 sama min 2. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ternyata hasilnya ini. Bu, misalkan ya ada yang nanya, kalau misalkan hasil diujinya negatif, dua-duanya berarti nggak ada dong? Iya, nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Di opsinya kan ada himpunan kosong. Ya, jadi ada kemungkinan yang dua-duanya tuh ketika diuji hasilnya negatif. Itu nggak masalah, berarti nggak ada yang memenuhi, artinya himpunan kosong. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, gitu ya bedanya ya, sifat nomor 1, 2, sama 3. Yang ngebedain di sifat nomor 3 yaitu yang ini, yang si kanannya itu nggak ada mutlaknya, bentuknya X, variabel ya, fungsi, bentuknya fungsi, nah itu harus diuji. Oke, nomor selanjutnya ini ada kuadrat, biasanya kalian langsung aja gercep apa? Langsung dimisalin. Nah, kelihatannya. Langsung dimisalin ya. Jadi ini kalian langsung misalin A ya. Nah, gitu. Jadi nanti di sini A kuadrat tambah 2A sama dengan 15 ya. Ini masih persamaan. Jadi nanti di sini A kuadrat plus 2A min 15 sama dengan 0. Jadikan pemfaktoran. Jadi berapa pemfaktorannya? Masih ingat ya? Kira-kira berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya min 15? Kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. 5 kali min 3, Bu. 5 kali min 3. Betul. Sip. Ahmad ya. Oke, Najla betul ya. Najla, Naila. Oke.
Sampai sini belum selesai. Sampai sini kan nanti ketemu ya A-nya sama dengan min 5, yang satu lagi A sama dengan 3. Ini sama aja kayak pembuat 0 ya, yang tadi ya, yang di pertidaksamaan, ini pembuat 0-nya A sama dengan min 5, A sama dengan 3. Nah, habis ini diapain? Belum selesai, walaupun ada ya jawabannya, tapi bukan itu, karena yang ditanyakan X. Balikin lagi A-nya ke mutlak. Yang dimisalin kan mutlak. Cara cepatnya, bukan cara cepat, apa yang namanya? Kalian harus sudah tahu, harus sudah paham, kalau misalkan A-nya negatif, min ya, itu tidak usah dicari. Karena mutlak kan hasilnya nggak boleh min ya, itu tidak memenuhi. Gitu ya, ini tidak memenuhi untuk A sama dengan min 5. Berarti kita cari yang A sama dengan 3. Ya. Jadi nanti di sini mutlak X min 1 sama dengan 3. Nah, ini yang kita cari. Tadi kalau ini di sifat nomor pertama ya, kayak nomor yang ini. Nah, yang nomor ini. 4X min 5 sama dengan 19 gitu. Jadi penyelesaiannya sama aja. Jadi nanti di sini yang satu negatif, yang satu positif, yang satu negatif, atau X min 1 sama dengan min 3. Oke ya, sampai sini ya, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kalian bisa menghitungnya. Boleh di chat kalau ada yang mau ditanyakan atau open mic. Alhamdulillah sudah lebih banyak ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai persamaan? Nggak ada ya? Oke, kalau pokoknya ingat persamaan itu solusinya sama semuanya. Ketika kalian menemukan persamaan, solusinya sama. Tapi yang ngebedain tadi yang ruas kanannya memuat fungsi, ada variabelnya dan tidak ada mutlaknya, harus diuji. Terus kalau pemisalan berarti yang A-nya, yang dimisalin A-nya hasilnya negatif, itu tidak perlu dicari atau tidak memenuhi, langsung dicari yang positif. Terus balik lagi ke sifat ya. Itu saja kalau untuk persamaan. Kalau yang pertidaksamaan seperti apa? Yang pertidaksamaan kalian kan tadi ini ya mana? Ini. Oke. Nomor selanjutnya ini pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan min. Nah hati-hati. Enggak sih, ini mah nggak ada. Oke, ini masih sifat pertama ya, mutlak kurang dari. Ini nggak ada kuadrat, jadi dia masih yang awal-awal. Masih yang awal-awal berarti kalau kurang dari itu min. Kiri min, kanan plus. Min plus ya. Kalau yang kurang dari min plus. Min plus berarti min 35 kurang dari 10 min 14X kurang dari 35. Ini ya, jadi hilang mutlaknya. Kalau yang kurang dari min plus, kalau kurang dari min plus, ingat. Sisakan di tengah-tengah X aja, berarti di sini menjadi 45, min 45, ini min 14. 14X. Ini jadi 25 ya. Kalian boleh membagikan dengan min 14 atau 14 dulu boleh, atau bebas ya mau gimana. Mau langsung bagi dengan min 14 boleh, tapi tandanya ingat, kalau mau langsung hilang minnya, tandanya harus dibalik ya, dibalik. Nah kayak gini, yang tadinya bentuknya gini jadi gini, jadi gitu ya. Ini jadi min 45 dibagi min 14. Ini 25 dibagi min 14. Oke, sampai sini gimana? Ini kan jadi positif ya, 45 per 14. Tandanya nggak apa-apa, gini aja dulu. Walaupun aneh ngelihatnya. Ya nggak apa-apa dulu, pokoknya sampai sini dulu, bentar ya. Nah,
Nanti kita boleh balik. Boleh balik. Bentar. Virial nomor berapa? Sama dengan 15, itu jawabannya opsi yang mana jadinya ya, Bu? Virial boleh open mic. Ini untuk soal yang mana? Yang nomor 7. Nomor 7 itu yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X. Nilai X yang memenuhi sama dengan 15. Yang mana ya, Nak? 15. Ibu nggak nulis 15. Itu jawabannya keempat terakhir. 1, 2, 3, 4-nya ini. Yang tadi Itu ya? jawabannya C kan, min 2 sama 4, bener. Ya udah kita terusin dulu ya yang nomor tadi. Kan tadi jawabannya kan A sama dengan min 5 nggak mungkin ya, tidak memenuhi. Ya, jadi yang memenuhi A sama dengan 3, A-nya balikin lagi menjadi mutlak X min 1. Nah, ini penyelesaiannya yang A tahu ya. Ini menjadi X sama dengan 3 tambah 1 itu 4. Yang satu lagi min 3 tambah 1, min 2. Ya, jadi hasilnya min 2 sama 4 ya. Nggak ada 15. Oh, yang ini. 15-nya maksudnya. Oh iya, oke. Salah baca Ibu ya. Opsinya yang C ya, betul. Yang C. Ya, mudah-mudahan benar ya mengerjakannya. Terus, ya kita lanjut. Yang tadi, soal nomor tadi. Ini ya, selanjutnya. Ini tandanya masih beda ya. Nah, di sini kan kalau kalian lihat, di soalnya berada pada selang. Nah, bentuknya gini. Tapi tadi kita menemukannya begini ya. Beda tanda. Ini kurang dari yang ini lebih besar. Ya kita balik aja, nggak apa-apa. Baliknya gimana? Baliknya berarti X. Nah, yang ini jadi di kiri. Kalau dilihat dari angkanya juga kan memang yang min atau yang lebih kecil kan di kiri ya. Jadi kita nggak apa-apa balik lagi ke yang tanda kurang. Jadi ininya ditukar ya. Nah, itu. Nah, berarti kan ini udah sama nih. A, berarti ini menjadi A. Ini menjadi A ya. Ini menjadi B. Sampai sini paham? Nah, berarti kita udah tahu dong A sama B-nya. Nah, ini kan yang ditanya B kurang A per 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Ya, berarti kita ganti warna. Berarti B kurang A. Kita kerjakan dulu aja B kurang A. B kurang A itu berarti B-nya kan yang ini ya. Makanya tadi tulisnya gini biar tidak lupa mana A mana B-nya. B-nya 45 per 14 dikurang. Ya, dikurang A-nya berapa? Oh, A-nya ada negatif. Boleh kurungin. Atau kalian boleh langsung jadi positif. Jadi nanti di sini 45 per 14 ditambah 25 per 14. Berapa tuh hasilnya? 45 tambah 25? 70. Iya, 70 ya. 70 per 14. Sampai sini kan belum selesai ya. Nah, yang di ini kan apa nih? Yang di bawahnya 3 kuadrat per 2 kuadrat. Berapa? 9 kurang 4, 5 ya. 5. Berarti nanti jadinya 70 per 14 dibagi 5. Gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? 70 per 14 dikali 1 per 5. 70 bagi 5 berapa? 14. 14. Jadi 14 per 14. Hasilnya 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nanti pertanyaannya kemungkinan kalian udah menemukan ininya, HP-nya, tapi yang ditanyakan nanti ya kayak gini gitu. A, B kurang A, atau misalkan A plus B, atau 2 kali B, kayak gitu. Pokoknya
udah ketemu HP-nya selang apa atau apa gitu ya, nanti biasanya yang ditanyakannya yang lain, tapi sama gitu dari si HP-nya. Intinya ke HP-nya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan? Dua lagi ya. Dua lagi nih. Oke, selanjutnya, tadi kan tandanya kurang dari ya. Sekarang, tandanya sekarang masih kurang dari juga, nggak apa-apa ya. Oke, yang terakhir lebih besar. Nah, untuk soal yang ini, bedanya ini ada pecahan. Pecahan kalian bebas, mau caranya bagaimana gitu ya. Cuman yang Ibu cara mudah gitu ya, daripada apa ya kemarin tuh. Pokoknya kalikan aja, kalikan silang aja ya. Ini masih ada mutlak ya. Kalau ada mutlak boleh kali silang. Ini harus perlu dicatat nih. Banyak yang mengerjakan udah nggak ada tanda mutlak tapi dikali silang. Jadi catatan lagi, jika ada tanda mutlak boleh kali silang. Ya, catatan ya kalian ya. Kalau ada tanda mutlak boleh kali silang, tapi ketika kalian mengerjakannya tidak ada tanda mutlak, tidak boleh kali silang. Harus dipindah ruas sheet 2-nya ya. Oke ya, sampai sini ya. Karena di tugas ada yang masih kali silang, itu makanya salah ya. Oke, kita lanjut ke ininya, pengerjaan soalnya. Ini ada tanda mutlak, kali silang aja ke yang bawah ke atas ya. Berarti di sini mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 2 kali mutlak X plus 3. Sampai sini paham? Ya, oke. Nah, di sini ada 2 ya. Positif, itu boleh kalikan ke dalam. X min 2 kurang dari 2X tambah 6. Oke ya, sampai sini. Ya udah, ini berarti mutlak, kedua ruas ada mutlak, pakai sifat yang ketiga, yaitu fx atau ini dikalikan, ditambah, yang satu dikurang. Gitu ya. Hati-hati, pengurangan masih ada yang tidak dikurungin dan tidak berubah tandanya. Makanya mungkin lebih aman kalian kurungin min 2x plus 6. Gitu ya. Jadi buka kurungnya itu dikali dengan min. Oke, ini langsung aja dijumlahin ya. X tambah 2x itu 3x, min 2 tambah 6 plus 4. Nah, ini kalian buka kurungnya dulu, min 2x, min 6. Nah, kayak gitu ya. Atau kalau ini kalikan min aja di sini. Gitu. Nah, nanti ini menjadi x min 2x min x. Nah, hati-hati nih ada min. Min 2, min 6, min 8. Sampai sini kalian harus hati-hati. Jangan kalian langsung, Bu, ini udah ketemu ada tanda kurang dari. Berarti nanti jawabannya X-nya di tengah-tengah gini. Bukan. Kenapa tidak berlaku ini? Karena ada min. Ya. So, kalian mau pakai cara apa nih? Mau pakai cara cepat, maksudnya mau pakai cara garis bilangan atau yang nggak pakai garis bilangan? Kalian lebih mudah apa? Mungkin tiap orang beda-beda ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau pakai garis bilangan, oke, Kansa garis bilangan. Ya, nggak apa-apa ya. Garis bilangan itu aman, paling aman. Kenapa? Nanti ketika kalian menemukan soal, terus di sini kan ini masih mending ya, masih cuma ada 2 kurung ya. Misalkan ada 3 kurung, nanti itu lebih mudah pakai garis bilangan ya, lebih amannya. Oke, pakai garis bilangan. Ini pembuat 0 dulu ya. Berarti di sini X-nya jadi pembuat 0, 3X tambah 4 sama dengan 0.
menjadi min 4/3. Yang satu lagi, pembuat 0 lagi, berarti ini X sama dengan min 8. Dua-duanya min ya, garis bilangan. Tandanya ada sama dengan min 8, min 4/3. Oke, tadi X, lihat X-nya. Dua-duanya gimana? Oh, yang satu positif, yang satu negatif. Kalikan jadi negatif, positif, negatif. Nah, lihat tanda kurang dari. Ya, kurang dari berarti yang diambil adalah yang negatif. Udah deh, berarti ini atau ya. Hati-hati, belum selesai sampai sini. Kenapa? Karena bentuknya pecahan. Ingat ya, kalau bentuk soalnya pecahan, ada syarat. Ada syarat. Pecahan, mana pecahannya? Penyebutnya? Penyebutnya itu yang bawah, X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan min 3. Min 3 ada di mana? Min 3 ada di mana? Min di tengah-tengah min 8 sama... Ya, di sini ya. Di tengah-tengah ya. Bukan di sebelah kanan atau paling kiri. Bulatnya tidak penuh ya kalau syarat. Ini min 3. Ini sebagai batas. Kalian batasin aja. Nah, tapi ternyata ini nggak kena arsiran. Ya, si batas ini nggak kena arsiran. Nggak masalah berarti ya. Tidak usah dihitung, atau maksudnya ya udah, berarti jawabannya hanya X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih besar sama dengan min 4/3. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau untuk A, B, C nggak mungkin ya. Nah, kalau misalkan jawabannya ada di tengah-tengah, berarti ada kemungkinan si X-nya tidak sama dengan min 3. Seperti itu ya. Kalau untuk ini, dia aman, karena si batasnya tidak kena arsiran. Itu ya, batasnya tidak kena arsiran. Tapi tetap, kalau ada soal pecahan itu harus ada syarat. Ada juga yang lupa, kemarin tugasnya memberi syarat ini. Ya. Atau cara cepatnya. Nah, Ibu mau ini ya, pakai cara cepat ya. Maksudnya, nggak usah pakai garis bilangan. Bukan cara cepat juga sih. Oke, jadi tidak pakai garis bilangan. Kalau tidak pakai garis bilangan, ketika kalian sampai 3X tambah 4, min X min 8, kurang dari 0. Nah, ini kalian kan udah ketemu juga ya, X-nya sama dengan min 4/3, sama X sama dengan min 8. Nanti kalian ini ya, kalau menulis membuat 0 itu, harus pakai sama dengan. Tidak mengikuti kurang dari atau tanda pertidaksamaan ini. Ya. Jadi ini nanti pembuat 0-nya harus pakai sama dengan, walaupun di ini pertidaksamaan ya, kurang dari atau lebih dari. Gitu. Nah, ini sama dengan, nah ini kan nggak pakai garis bilangan ya. Berarti kita lihat di sini, oh X-nya yang satu negatif ya. Yang satu negatif, ya udah langsung aja. Berarti ini dibalik aja. Dibalik tandanya jadi lebih besar. Kalau lebih besar berarti pakai atau. Itu ya. Jadi ini X kurang dari min 8 atau X lebih besar dari min 4/3. Gitu ya. Tapi ya ini harus hati-hati karena takut terjebak gitu kalau tidak pakai garis bilangan. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf, tadi min 3 dari mana ya? Oh, min 3 ini syarat dari penyebut. Syarat penyebut. Ya, penyebutnya kan X plus 3 ya, di bawah ya. X plus 3. Ibu mau nanya, Boleh, Azahra, silakan. kalau yang pakai cara cepet itu tahu lebih besar dan lebih kecilnya dari mana pas di akhirnya? Kalau tadi ya yang tadi diganti dulu warnanya. Kalau ini kan tandanya kurang dari ya. Tapi ternyata X-nya ada yang negatif. X-nya dua-duanya tidak positif. Nah, kalau X-nya dua-duanya tidak positif,
tanda si yang awalnya tadi harus berubah. Kayak tadi kan dikali min ya, prosesnya dikali min. Kalau setiap pertidaksamaan dikali min, tandanya berubah. Itu kuncinya. Jadi ini ngelihat tandanya, dua-duanya nggak positif, berarti tandanya berubah. Tapi kalau dua-duanya udah positif, atau dua-duanya udah negatif, jarang ya kayak gitu ya. Sekarang dua-duanya positif aja, dua-duanya positif, dia tidak berubah, tetap aja kurang dari. Itu aman. Ya. Kalau misalkan dua-duanya tidak positif atau salah satunya negatif, tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari, lebih dari. Atau yang tadinya lebih dari, jadi kurang dari. Itu Azahra, gimana? Paham nggak sampai sini? Iya, Bu, udah. Makasih. Tapi yang lebih aman ini ya tetap ya pakai garis bilangan. Garis bilangan sampai kelas 12 itu pasti kepake untuk di pertidaksamaan. Nanti kita selanjutnya setelah PTS kalau nggak salah akan membahas itu ya, pertidaksamaan. Ibu, Iya, berarti kalau misalnya dua-duanya min X, berarti sama kurang dari. iya. Oke, tapi untuk di mutlak ini kita batasin ya, kita tidak ada, insya Allah gitu ya, tidak ada yang dua-duanya min. Seperti itu. Tapi ya kalau misalkan ada pun, kalian cek aja pakai garis bilangan. Kalau min, berarti kan min kali min itu tetap positif ya di sebelah kanannya. Gitu. Nah, berarti ini juga tetap dua-duanya. Kalau tanda dua-duanya itu tidak sama, baru dia berubah. Intinya tanda dua-duanya, tanda X di dua-duanya itu sama. Itu tidak berubah ya. Pokoknya salah satu negatif berubah. Itu aja deh. Kuncinya salah satu negatif berubah. Salah satu tanda negatif. Nah, ini berubah. Jadi gini. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, terakhir ya. Terakhir yang ini. Nah, ini sama kayak persamaan. Ini kan ada kuadrat, berarti dia dipakai pemisalan, gitu ya. Dia pakai pemisalan. Kalau ada kuadrat, pakai pemisalan. Misal A sama dengan X tambah 1, atau dibalik boleh ya, X tambah 1 mutlak sama dengan A, itu boleh. Berarti nanti di sini jadi A kuadrat dikurang A kurang 2 lebih besar dari 0, gitu ya. Oke, kemudian di sini kalian faktorin menjadi A berapa kali berapa hasilnya min 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Berapa? Min 2 sama 1, Bu. Min 2 sama 1. Oke, Nabila. Oke ya, sampai sini tadi boleh kalian pakai garis bilangan ya. Ini A sama dengan 2, A sama dengan min 1 ya. Kalau pakai garis bilangan berarti di sini bulat penuh, ini min 1, ini 2 ya. Kemudian ini A-nya lihat variabelnya dua-duanya positif. Positif, negatif, positif. Nah, gini ya. Atau tadi cara cepatnya, cara yang tidak pakai garis bilangan, lihat juga A-nya. A-nya dua-duanya positif, berarti tandanya lebih besar ya. Kalau lebih besar, oh berarti dia atau. Nah, ini juga sama ya, berarti atau. X kurang dari sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 2. Ini, sorry. salah deh. Ini bukan HP-nya, tapi si A-nya ya. Bentar. Hapus dulu. Ini bukan ininya, tapi A-nya. Masih A ya. Ini A, ini A. Nah, ini masih A. Yang ditanyakan, ini X-nya ya. Berarti A-nya kita balikin lagi ke X, ke mutlak. X plus 1 kurang dari min 1. Nah, kalian tahu kan ini hasilnya berapa? Berapa? Kira-kira Perhatian, Bu. Himpunan kosong. Oh, betul, himpunan kosong ya.
Oh iya, oke. Naura nggak apa-apa. Ini benar, himpunan kosong. Himpunan kosong ya. Ini kan atau ya, kalau atau nggak masalah. Nggak usah diiris. Maksudnya sama himpunan kosong ini ya beda gitu ya. Nah, yang satu lagi, X plus 1 lebih besar dari 2. Nah, ini gimana penyelesaian X plus 1 lebih besar dari 2? Kalau lebih besar kan penyelesaiannya atau ya? Atau. Oke? Iya, Bu. Ya, dilihat lagi ya nanti catatannya. Kalau penyelesaian nilai mutlak lebih besar itu atau, kalau penyelesaian nilai mutlak kurang dari itu yang di tengah-tengah X-nya. Nah, berarti atau. Nah, nanti caranya X plus 1 lebih besar sama dengan 2 atau X plus 1 kurang dari sama dengan min yang satunya gitu ya. Oke. Sampai sini kita mengerjakan biasa ya, karena ini bentuknya udah angka. Jadi X lebih besar dari 1 atau X-nya kurang dari min 3. Udah gitu ya. Jadi jawabannya bukan himpunan kosong. Walaupun di sini ada himpunan kosong, tapi bentuknya atau. Ya, jadi jawabannya adalah X lebih besar. Kok nggak ada jawabannya? Yang B, Ibu. Oh, yang B. Oke, sip yang B. Udah selesai. Nah, tapi hati-hati ketika kalian, tapi kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sih. Nggak ada yang, itu tadi Ibu mau bilang, kalau misalkan di sininya ada dan, ya, si dan atau di tengah-tengah, nah di sini hasilnya negatif, min 1, ada himpunan kosong, tapi dan bukan atau. Dan itu diiris, nah nanti hasilnya himpunan kosong. Kalau atau, itu terpisah ya, jadi nggak masalah si himpunan kosong ini. Tapi itu kayaknya di UTBK, lebih banyak di UTBK seperti itu ya. Kalian ketemu di kelas 12 aja ya, kalau sekarang mah yang ringan-ringan dulu aja. Ya sebenarnya ini nggak ringan juga sih. Gitu ya. Jadi ini adalah soal pra-UH yang hampir nanti mirip ya kisi-kisi dari UH nanti. Kalian silakan pelajarin lagi, coba-coba lagi dengan beda angka mungkin, atau misalkan dengan kalian mengerjakan sendiri tanpa melihat pembahasan yang kita bahas hari ini gitu ya. Nanti kalian sampai sejauh mana pemahaman kalian gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Naura izin bertanya. Boleh, Naura. Ibu kalau cara membedain atau sama dan itu gimana? Kalau atau itu ini ya, bentuk dari garis bilangannya seperti ini gitu. Beda, ada dua daerah penyelesaian. Kalau dan itu di tengah-tengah. Ya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Ini dan. Ya, maksudnya ini dan. Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Ibu, Ya, Ibu kalau misalnya dan tapi satu himpunan kosong, gimana? tadi iris. Diiris. Kalau diiris ini himpunan kosong jawabannya ya. Kalau dan bentuknya ya, kalau dan ini nanti diiris, kalau ada himpunan kosong diiris dengan yang ada ya, misalkan ini, itu nanti jawabannya himpunan kosong. Tapi kalau atau itu digabung, namanya digabung ya. Kalau belajar himpunan waktu kelas SMP kan gitu ya, kalau iris itu dan, kalau gabung ini iris itu dan, kalau atau gabung ini atau. Nah, itu sih paling yang ngebedain ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau soal pra-UH. Ini soal pra-UH ada. Oh, dokumen. Dokumennya belum ada, Nak. Paling yang itu sih tadi yang ini aja di screenshot, terus boleh kalian ini satu-satuin gitu. Belum ada dokumen. Tapi nanti kalau UH ada, insya Allah ya. Hafsa nggak apa-apa ya. Nanti kalian bisa nge-screenshot di kanvasnya di soal pra-UH ya. Nanti kalian boleh ngeprint sendiri gitu. Atau ya kayak Ibu di apa? Dipotong-potong kayak gini nanti bisa kalian ini.
Oke, bentar ada Torik yang mau menjawab. Mau bertanya. Bentar ya, di-download dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke, ada soal ini ya. Ini udah pernah kita bahas. Gimana caranya? Bentar, 1/1 plus akar 3. Ibu tulis di sini ya, bentar. Nah, ini ada ya Torik yang nanya soal pecahan mutlak biasa, tapi bentuknya pecahan. 1 per, tadi berapa? 1 plus akar 3. Gini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini udah pernah kita bahas ya di tambahan. Ini caranya dirasionalkan ya. Jadi 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, gini ya. Jadi di atasnya kali atas, bawah kali bawah. 1 min 3. Jadi ini sama dengan berapa nih? 1 min akar 3 per min 2. Nah, gitu ya. Atau minnya boleh min setengah gitu ya. Dalam kurung 1 plus akar 3. Nah, ini boleh seperti ini gitu ya. Ada lagi? Oke. Ya, ada yang lagi mau ditanyakan? Iya, OneNote-nya tenang ya. Ibu akan kasih di seperti biasa di menu record Zoom. Nanti kalian cek aja ya. Siang ini atau sore paling lambat. Ibu mau tanya. Iya, Naura, kenapa? Jadi Bu, kalau misalnya ada soal nilai mutlak X plus 2 lebih besar sama dengan dari min 2 itu kan ada sama dengannya Bu. Berarti jawabannya bukan semua bilangan real atau bagaimana? Iya, semua bilangan real. Oh, walaupun ada sama dengannya juga nggak Bu? Bilangan Iya. real. Oh, Pokoknya lebih besar sama dengan negatif itu pasti bilangan real ya. Jadi silakan aja tandanya. terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Boleh? Nah, udah Bu, dulu. berarti kalau itu yang soal terakhir jawabannya jadi apa? Jawabannya yang ini. Ini yang ditanyakan apa? Bentuk sederhana atau bukan? Bentuk sederhana. Oh, bentuk sederhana berarti ini ya, apa namanya? Mutlaknya harus hilang ya. Mutlaknya harus hilang berarti ya ini kan min ya. Udah. Udah. Jawabannya berarti apa? Dicek akar 3 ya. Akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu berarti 1 komaan ya. 1 koma ditambah 1, 2 dikali min. Nah, berarti kan ini hasilnya mutlaknya negatif ya. Mutlaknya negatif. Kalau mutlaknya negatif, berarti bentuk sederhananya dikali negatif. Dikali negatif berarti ini setengah 1 plus akar 3. Gitu ya. Atau tergantung dari opsinya. Tergantung dari opsinya. Ini tuh kalau dari sini 1/1 plus akar 3, hasilnya berapa, Nak? Oh, kalau mendesimalkan angka akar itu gimana? Ingat nggak waktu ke SMP kalian? Kalau ibu ya kan akar 3 ya. Gini. Kalau 1 kuadrat kan 1, kalau 2 kuadrat itu 4, kalau 3 kuadrat itu 9. Paling ibu berpatokan dari sini. Kalau misalkan akar 2 berarti akar 2 kan berarti 1 koma ya. Kalau akar 3 juga, kalau akar 4 berarti 2. Atau gini ya. Berarti ibu ganti dengan, kalau ibu ya, jadi perpatokannya pada pengkuadratan. Kalau akar 1, 1 akar 4, 2 akar 9, 3 akar 16, 4. Nah, gitu. Jadi berpatokannya pada ini. Jadi misalkan udah ketemu akar 5,
akar 5 berarti kan lebih dari akar 4 ya. Berarti di antara 2 sama 3. Gitu. Cara mudahnya gitu ya. Oke, sama-sama Naura. Untuk yang soal yang tadi ditanyakan Torik, bentar ya, pernah Ibu bahas. Kita lihat lagi OneNote-nya. Bagi kalian yang mau ikut tambahan kimia, silahkan ya, boleh leave Zoom atau masih yang di sini, yang untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir boleh masih di sini. Ntar Ibu cari dulu yang pernah dibahas. Oh iya, betulnya betul kayak gini. Jadi kayak ada 1 plus akar 2, rasionalkan dulu, terus kemudian ini cari tandanya positif atau negatif. Kalau positif berarti tulis dirinya sendiri ya. Kalau negatif kalikan min. Coba bentar ya. Oke, paling gitu sih. Nggak ada ternyata. Nanti Ibu share OneNote-nya. Juga rekamannya ya, di record Zoom ada nanti menu pembahasan pra UH. Kemudian ada juga OneNote-nya. Nah, gitu ya. Jadi untuk bentuk sederhana ini seperti biasa, yang namanya bentuk sederhana, masukin angkanya atau selesaikan di dalam angka, di dalam mutlaknya, cari hasilnya positif atau negatif. Kalau positif, tulis dirinya sendiri. Kalau negatif, jangan lupa dikalikan min. Gitu ya. Tadi untuk pertanyaan kayak Torik seperti ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya. Ya, Virial. Oh, Fatia ya dipanggilnya ya? Ya kalau iya. Oke, Fatia. Gimana? Itu kalau misalnya ulangan biasanya berapa soal? Sama kayak soal pra-UH 10 ulangan. Bentuknya PG tapi harus beralasan ya, harus ditulis jawabannya. Cuman kalau misalkan kalian cuma menjawab PG-nya tanpa menulis caranya, itu nggak dapat poin, sama aja poinnya 0 gitu. Jadi harus pakai cara. PG hanya membantu kalian menemukan jawaban yang tepatnya ya. Kayak bentuk sederhana, oh ternyata bentuk sederhana tuh kayak gini gitu. Mungkin seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu punten izin bertanya kembali. Kalau misalnya yang soal yang di depan ini, berarti jawabannya tuh belum tentu 1/2 minusnya dikaliin ke yang 1 plus akar 3 ya, Bu? Belum tentu ya? Oh, 1/2-nya dikalikan ke sini. Jadi 1/2 akar 3 min 1 gitu. Belum tentu ya, Bu? 1/2. Maksudnya 1/2-nya dikalikan ke kurung ini, Nak? Bukan minusnya, Bu. Minusnya yang setelah tanda mutlak, yang ini ya, di dalam mutlak ini ya? Iya. Kalau di dalam mutlak boleh aja, Nak. Oh, oke. Tapi kalau minnya di luar mutlak tidak boleh ya. Kalau di dalam mutlak boleh. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu cek dulu ya, maksudnya kemarin yang salah itu. Ya udah sih paling itu. Yang pokoknya yang nggak boleh kali silang juga gitu ya, yang udah tidak ada tanda mutlak tapi kalian masih kali silang, itu salah. Tadi ya, misalkan ya, ini misal nah ini boleh kali silang, tapi ketika kalian mengerjakannya seperti ini, kali silang tidak boleh ya, ingat ya itu ya. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya lagi. Kalau misalnya ini habis dikali silang langsung dikuadratkan kan ya, Bu? Kalau kali silang tadi yang nomor ini namanya. Nah, ini. Oh, oke. Sama. Jadi nggak perlu kalian kuadratin yang tadi fx
tambah GX kali FX kurang GX. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Kenapa? Sebenarnya ini dari kuadrat, tapi lebih simpel ya. Jadi nggak perlu pakai kuadrat. Takutnya mengkuadratkan kalian salah menghitung kuadratnya gitu ya. Oke, siap. Ya, jadi lebih mudah gini aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sekian dulu aja ya. Boleh kalian ada yang masih belum ngerti, boleh di chat. Nanti Ibu share ininya, PPT-nya apa, OneNote-nya, dan rekaman Zoom-nya bisa kalian pelajarin lagi. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di tambahan hari ini. Mudah-mudahan bisa, ulangannya bisa ya gitu ya. Pokoknya pelajarin aja, insya Allah nggak jauh-jauh dari kisi-kisi, walaupun mungkin beda angka, beda dikit gitu ya. Yang penting konsepnya sama, ya. Yang keluarnya ya sifat-sifat persamaan, sifat-sifat pertidaksamaan, definisi. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Tetap sehat selalu, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Liv